Di tengah kobaran api perjuangan, ada satu peristiwa yang tidak terlupakan dalam sejarah bangsa Indonesia. Surabaya, 19 November 1945. Di tengah gelapnya malam penjajahan, ada satu cahaya yang terus bersinar, yaitu semangat perjuangan rakyat Surabaya. Tentara Inggris mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. The Allied forces come to Surabaya. I don't know what they're up to. Selain tentara Inggris, tentara Belanda yang bergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau bisa kita singkat NICA juga ikut membonceng Inggris mendarat di Surabaya. Suatu tujuan yang disambut baik pada awalnya oleh para pejuang Indonesia. Namun, misi pasukan sekutu itu hanya berupa kedok saja. Sesungguhnya mereka juga punya maksud tersembunyi. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya dan terdengar oleh para pemuda Indonesia. Presiden Sudirman bersama Sidit dan Haryono lalu bertemu dengan tentara Belanda yang mengibarkan bendera tersebut. Turunkan keterang. Kamu itu siapa berani merintahkan saya? Indonesia itu belum merdeka. Ya ini rakyat Surabaya saya ini. Kamu jangan macam-macam ya kamu ya. Sudirman melakukan perkelahian dengan Blokman seorang Belanda itu. Sudirman tidak terima dengan perilaku Blokman dengan mengibarkan bendera Netherlands di atas Hotel Yamato. Setelah Blokman mati tercekik oleh Sudirman di balik bayangan, Siddiq tewas di tangan tentara Belanda lainnya karena tertembak. Sementara itu, Sudirman dan Haryono berhasil keluar dari Hotel Yamato. Haryono dan seorang pemuda bernama Koesno Wibowo kemudian memutuskan untuk memanjat ke puncak Hotel Yamato untuk merobek biru dari bendera merah putih. Sejak peristiwa di Hotel Yamato, suasana di Surabaya mulai memanas di antara tentara Indonesia, Sekutu dan Belanda. Kehadiran tentara Sekutu ini membuat para pemuda Indonesia marah besar. Malabi mendarat di Indonesia ketika berada dalam situasi yang sulit karena suasana permusuhan dengan rakyat Surabaya sudah mulai terlihat. Kita harus membawa Soekarno di Surabaya karena hanya Soekarno yang bisa meredakan amarah para warga Surabaya. Kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lainnya di Surabaya ditandai dengan terbentuknya biro khusus yang bertujuan sebagai media penengah antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Dol Anowo dan Malabi sempat duduk di kap mesin sebuah mobil. Sebagai penengah kedua pihak, itu adalah salah satu upaya biro khusus untuk menciptakan perdamaian di Surabaya adalah dengan pawai bermobil di Surabaya. Di sana mereka berhenti di gedung Internasional yang menjadi tempat berkumpulnya prajurit Inggris berdarah India. Kata Mangun di Projo menilai jika rakyat sudah terlanjur panas tak percaya kepada biro yang dinilai bersikap terlalu lembut kepada pihak Inggris. Malabi terkepung diamukan warga. Sebetulnya masa yang berkerumun itu tidak tahu siapa Malabi. Akhirnya Malabi memerintahkan Kapten Sau untuk masuk ke dalam gedung Internasional. Saat di dalam itulah Mangun di Projo yang juga menghadiri perundingan tersebut melihat sebuah mortir tengah disiapkan oleh pasukan militer Inggris. Entah dari siapa baku tembak itu telah terjadi. Beberapa perwira Inggris yang ada di dalam gedung Internasional begitu khawatir pada Malabi yang berada di tengah kerumunan massa. Dan baku tembak masih terjadi. Ternyata Malabi masih di dalam mobil itu bersama perwira Inggris lainnya sedang duduk dalam mobil. Ketika tembakan mereda, Malabi
ingin mencoba mengintip untuk memantau. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak dikenal menghampiri mobil Malabi dan menodongkan tol kepada kepala Malabi.